Salam, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Salam olahraga, salam hangat, salam semangat. Sesuai dengan jadwal kita pada pagi hari ini untuk mata pelajaran pendidikan jasmani. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita perlu jaga kesehatan. Itu kita perlu taat pada protokol kesehatan. Walaupun adik-adik di rumah dengan orang tua juga perlu terapkan protokol kesehatan, yaitu pakai masker. Saya sendiri juga ada orang yang ambil gambar, saya juga perlu untuk pakai masker. Jadi ada di semua, kita semua ambil masker dan kita pakai walaupun dengan orang tua. Ya. Nah, sesuai dengan jadwal kita pada pagi hari ini, maka pendidikan jasmani hari ini pertemuan pertama. Dan mungkin selama ini adik-adik belum pernah lihat saya di SD Generasi Bangsa, dan hari ini mungkin berjumpa dengan saya tetapi hanya melalui media atau melalui YouTube. Tetapi saya menyampaikan bahwa hari ini pertemuan pertama kita yang perlu adik-adik kenal saya dan juga saya bisa kenal adik-adik. Oleh karena itu saya perlu memperkenalkan nama saya dan adik-adik juga harus perkenalkan nama. Tulis nama-nama melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Adik-adik tulis nama lengkap, jangan nama panggilan, tapi tulis nama lengkap. Nah, sebelum itu juga kita cek absen dulu, kita subscribe dan kita like. Ya, nama saya Apris Sevna Trehobiam Isu, itu nama lengkap saya, tapi biasa disapa Pak Apris atau Pak Isu atau Pak Asep. Nah, untuk pertemuan pertama kita hanya memperkenalkan nama dan juga saya memperkenalkan materi yang kita akan bahas selama satu semester. Nah, materi yang kita akan bahas selama satu semester itu ada 9 kompetensi dasar. Nah, 9 kompetensi dasar ini ada 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan ini dari 9 kompetensi dasar ini ada 4 bab. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang pembelajaran pendidikan jarak dasar permainan bola besar. Nah, permainan bola besar ini terdiri dari permainan bola voli, permainan bola basket, dan permainan sepak bola. Nah, yang kedua, permainan bola kecil. Permainan bola kecil terdiri dari permainan rounders, permainan bulu tangkis, tenis meja, dan juga permainan takraw. Yang ketiga menyangkut dengan atletik. Atletik terdiri dari lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Nah, yang keempat itu seni bela diri pencaksilat, atau nanti saya ganti seni bela diri pencaksilat dengan karate, itu KKI, yang kepanjangannya Kusin Ryu Karatendo M Karatendo Indonesia. Nah, yang kelima tentang kebugaran jasmani. Kelima menyangkut dengan kebugaran jasmani. Nah, pada masa pandemi COVID-19, adik-adik perlu untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebugaran jasmani melalui kegiatan-kegiatan rekreasi yang adik-adik akan diterapkan setiap hari di rumah. Yang berikut menyangkut dengan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu salah satunya adalah harus menggunakan masker. Itu adalah pola hidup sehat. Bagaimana menjaga jarak, bagaimana cuci tangan yang bersih, dan juga bagaimana menjaga pola makan. Itu materi-materi yang kita akan bahas selama satu semester. Nah, materi ini yang kita akan bahas selama satu semester, adik-adik tolong download atau cari di internet untuk adik-adik bisa pegang materinya, adik-adik bisa belajar dan juga bisa lihat menonton videonya sebelum pertemuan kedua. Karena pertemuan kedua kita akan bahas tentang permainan bola besar atau gerak dasar permainan bola besar, yaitu tentang permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola yang kita akan praktek adalah bagaimana kita menendang bola yang benar atau yang baik. Nah, sebelum kita di pertemuan kedua, maka adik-adik perlu mendownload
materi itu supaya adik-adik belajar di rumah, adik-adik bisa belajar di rumah, adik-adik bisa praktik di rumah untuk bisa tahu gerakannya seperti apa. Ketika saya pertemuan kedua, saya mempraktikannya dan berikan video kepada adik-adik, adik-adik sudah tahu bagaimana praktiknya. Sehingga ketika saya memberikan tugas, maka adik-adik bisa praktik dan bisa share tugasnya ke saya dengan dalam bentuk video. Ya, jadi itu pertemuan kedua kita akan bahas tentang permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola, bagaimana kita menendang bola yang baik. Ya, itu untuk pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua kita akan bahas tentang itu, dan pada hari ini juga saya akan menyampaikan atau menjelaskan kepada adik-adik yang ada di rumah supaya adik-adik bisa tahu tentang tujuan pembelajaran pendidikan jasmani, manfaat pembelajaran pendidikan jasmani, dan definisi daripada pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, tujuan daripada pembelajaran jasmani ini untuk adik-adik bisa memperoleh kebugaran jasmani yang maksimal. Artinya adik-adik bisa melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi berupa kebugaran jasmani untuk adik-adik bisa meningkatkan imun tubuh pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kebugaran jasmani sangat penting buat adik-adik untuk adik-adik melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi. Contohnya, adik-adik bisa melakukan kegiatan rekreasi ya di rumah juga. Adik-adik bisa bermain dengan bermain sikadoko tanpa dengan teman, tapi adik-adik bisa bermain sendiri di rumah untuk bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran jasmani. Bagaimana adik-adik bisa sehat, bagaimana adik bisa bertumbuh dengan baik, bagaimana adik bisa bugar untuk meningkatkan imun tubuh adik-adik pada masa pandemi COVID-19. Nah, untuk pembelajaran jasmani, manfaatnya kita akan memperoleh kesehatan yang baik dengan pertumbuhan kita, perkembangan kita yang sesuai dengan kebugaran jasmani tubuh kita. Jadi ketika adik-adik melakukan praktik kebugaran jasmani banyak di rumah, maka adik-adik akan memperoleh kebugaran jasmani yang sangat maksimal di dalam tubuh adik-adik, sesuai dengan semboyan dari pendidikan jasmani, yaitu mens sano in corpore sano. Berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Berarti tubuh adik-adik sehat, maka pertumbuhan adik-adik juga sehat, pikiran adik-adik juga sehat, karena melakukan aktivitas kebugaran jasmani berupa rekreasi. Ya, jadi itu adalah tujuan dan manfaat daripada kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani ini mempunyai dua arti. Pendidikan jasmani ini mempunyai dua arti, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, pendidikan jasmani ini adalah suatu aktivitas gerak alami manusia, sedangkan olahraga itu adalah suatu aktivitas gerak yang melebihi kemampuan dasar manusia. Jadi, pendidikan jasmani ini bersifat alami yang diterapkan berupa kegiatan-kegiatan rekreasi, sedangkan olahraga itu adalah kegiatan-kegiatan melebihi kemampuan dasar. Contohnya, adik-adik kalau kegiatan olahraga di luar sekolah, berarti itu merupakan kegiatan ekstra. Contohnya, adik-adik kalau ikut bela diri, kalau di pembelajaran pendidikan jasmani tidak paksa adik-adik untuk bisa membuka kaki Anda sampai rata dengan lantai. Tetapi dalam kegiatan ekstra, maka akan dipaksa Anda untuk bisa membuka kaki bisa rata dengan lantai. Berarti itu adalah beda antara pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi pendidikan jasmani, adik-adik menerapkan aktivitas gerakannya sesuai dengan kemampuan adik-adik, sedangkan olahraga adik-adik menerapkan aktivitas geraknya melebihi kemampuan dasar adik-adik. Jadi itu beda antara pendidikan jasmani. Nah, untuk pertemuan kita, perkenalan diri pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan kedua pada minggu depan kita akan membahas tentang permainan bola besar, itu permainan sepak bola, menendang bola yang baik dan benar itu seperti apa. Nanti saya akan praktik di sini dan adik-adik akan ikut video ini. Tetapi sebelum pertemuan itu, adik-adik perlu mendownload video untuk bisa mengikuti
sekian, sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tetapi jangan lupa tulis nama lengkap di bawah kolom komentar, dan pertanyaan-pertanyaan adik-adik bertanya silahkan tulis kolom komentar. Nanti saya jelaskannya di pertemuan yang kedua. Dan absennya jangan lupa adik-adik bisa subscribe dan like. Sekian dan terima kasih. Salam.